Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kamu kan di sekolah sudah belajar mengenai relasi ya. Nah, sekarang aku mau mengecek pemahamanmu kembali mengenai relasi. Jadi sekarang sebutkan apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi adalah hubungan yang menghubungkan antara satu anggota himpunan ke anggota himpunan lainnya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi dan fungsi linier. Pernahkah kamu melihat ini di kehidupan sehari-hari? Pernah, Kak? Oke, ini merupakan ojek online ya. Nah, ojek online ini ketika kamu memesan ojek online, harganya itu relatif sama atau beda-beda setiap jaraknya? Berbeda-beda. Nah, oke. Nah, konteks ini ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsi dan fungsi linier. Misalkan, ini ada suatu konteks. Suatu hari, Aisyah ingin berjalan-jalan di kota Surabaya menggunakan Grab. Ia berangkat dari SMP Lab School untuk menjemput temannya di Royal Plaza. Kemudian, mereka bersama-sama menuju stasiun Wonokromo untuk pulang ke rumahnya. Setiap rute memiliki jarak yang berbeda, sehingga tarif yang ditampilkan di aplikasi Grab pun berbeda. Nah, berdasarkan tarif tersebut, Aisyah berpikir dan ingin menemukan sebenarnya apakah ada dan bagaimana hubungan antara jarak dan tarif yang ditampilkan pada Grab. Nah, di sini ada gambar. Ini dari SMP Lab School ke Royal Plaza. Ini dari SMP Lab School ke Stasiun Wonokromo. Lalu ini ada SMP Lab School ke Royal Plaza. Kalau ke Royal Plaza harganya itu 22.000. Lalu kalau ke Stasiun Wonokromo itu harganya 24.000. Artinya apa? Harga yang berbeda karena jaraknya juga berbeda. Oke, harganya berbeda karena jaraknya berbeda. Kalau jaraknya semakin jauh, harganya bagaimana? Lebih mahal. Oke, kalau jaraknya jauh, harganya lebih mahal. Benar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, dari dua data di atas, apa yang langsung kamu perhatikan tentang hubungan jarak dan tarif Grab? Harga yang berbeda karena jaraknya juga berbeda. Oke, harganya berbeda karena jaraknya berbeda. Kalau jaraknya semakin jauh, harganya Lebih mahal. oke, lebih mahal. Lalu, soal yang kedua. Jika jarak bertambah dari 10 km ke 11 km, bagaimana perubahan tarif yang kalian perkirakan? Harga jarak dari 10 km lebih murah daripada harga jarak ke 11 km. Oke, selisih 10 ke 11 itu berapa? 2.000. 10 ke 11 kan 1 km. Jadi setiap pertambahan 1 km, tarif Grab-nya bertambah berapa? 2.000. Oke, 2.000. Nomor 3. Menurut kalian, apakah dua data ini cukup untuk menyatakan suatu pola? Kalau tidak, data apa yang perlu ditambah? Tidak, karena kita butuh data yang banyak. Oke, kita perlu data yang banyak kan ya? Nah, sekarang kamu akan melakukan pengumpulan data atau yang disebut dengan data collection. Nah, sekarang aku kasih HP, kamu mengumpulkan data tarif Grab langsung dari aplikasi Grab. Nah, petunjuk yang pertama itu buka aplikasi Grabmu di HP, lalu gunakan titik penjemputan yang sama, yaitu penjemputan dari SMP Lab School ke tujuan ini. Nah, ini ada 4-5 tujuan. Nah, kamu catat tabelnya. Yang pertama itu dari Lab School ke Kebun Binatang Surabaya, itu nanti jaraknya berapa. Lalu, tarifnya itu harganya berapa.
Yang kedua, titik penjemputan dari Lab School UNESA. Lalu tujuannya untuk ke perpustakaan Bank Indonesia. Nanti jaraknya berapa, tarifnya berapa. Setelah itu, kalau udah ketemu semua, kamu catat di tabel ini. Tabel ini tulis di kertas lembaranmu. Baik, Kak. Baik, Kak. Ya. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ke aku. Sudah, Kak. Sudah. Nah, oke, tadi kan kamu sudah mengumpulkan mulai dari titik penjemputan, tujuan, jarak, lalu tarifnya dari beberapa data. Sekarang coba kamu bacakan data yang sudah kamu kumpulkan tadi. Yang pertama, Lab School UNESA ke Kebun Binatang Surabaya jaraknya kan 9 kilometer. Tarifnya itu 20.000. Yang kedua, Lab School UNESA ke Perpustakaan Bank Indonesia jaraknya 10 kilometer, tarifnya 22.000. Yang ketiga, Lab School UNESA ke Tunjungan Plaza jaraknya 7 kilometer, tarifnya 16.000. Yang keempat, Lab School UNESA ke alun-alun kota Surabaya jaraknya kan 5 kilometer, tarifnya 12.000. Dan yang terakhir, Lab School UNESA ke Museum Pendidikan Surabaya jaraknya kan 4 kilometer, tarifnya 10.000. Oke. Nah, dari data-data yang telah kamu kumpulkan tadi, aku punya pertanyaan. Nah, apakah semakin jauh jarak, tarif yang muncul semakin besar? Kamu boleh melihat dari datamu tadi. Iya, semakin jauh jaraknya, maka harganya juga semakin bertambah. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua. Nah, adakah pola tertentu antara jarak dan harga tarif Grab yang udah kamu kumpulkan tadi? Iya, setiap bertambahnya jarak, harganya juga pasti bertambah. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pengolahan data, yaitu dari data yang telah kamu cari. Nomor 1 perintahnya, bentuk pasangan berurutan yang berbentuk X, Y, di mana X-nya itu jarak, dan Y-nya itu tarif. Nah, tulis semua pasangannya dalam bentuk seperti ini. Oke, Kak. Oke, sudah, Kak. Oke, aku lihat dulu ya. Ya, sudah benar. Oke, sekarang kita move ke nomor 2 ya. Nah, yang kedua yaitu urutkan data berdasarkan X jarak. Nah, dari jarak yang terkecil diurutkan ke yang terbesar. Oke, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Ya, sudah benar. Lanjut ke nomor 3. Analisis pola. Jadi, hitung selisih tarif saat jarak berubah. Apakah data kenaikan tarif yang konsisten per kilometer? Tuliskan temuanmu secara singkat. Oke. Sudah, Kak. Bacakan sekarang. Setiap kenaikan jarak 1 kilometer menyebabkan tarif naik sebesar 2.000. Kenaikan tarif ini konsisten sehingga hubungan antara jarak dan tarif bersifat linear. Oke, benar sekali. Nah, sekarang
Nomor 4. Gambarkan pemetaan dari tiap X dan Y pada kertas yang sudah kamu pegang itu. Jadi yang seperti tadi ya, kayak relasi itu gimana bentuknya, ada domain dan podomain. Bentuk seperti itu. Tapi lewat data yang sudah kamu cari. Oke, Kak. Kita cek. Nah, langsung. Itu apa? Oke, aku cek ya. Ya. Oke, sudah benar. Kita move ke nomor 5. Apakah ada X yang terhubung ke lebih dari satu? Tidak ada. Karena skap jarak X hanya memiliki satu tarif. Y, hal ini menunjukkan bahwa relasi antara jarak dan tarif merupakan fungsi. Oke, jadi fungsi itu tadi kan berpasangan tepat satu kan pada daerah kondomen. Jadi tidak ada X yang terhubung ke lebih dari satu. Lalu selanjutnya, plot titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius, lalu perhatikan bentuk grafik yang telah terbentuk. Bentuknya seperti apa? Bentuknya garis lurus. Ya, bentuknya seperti garis lurus kan, garis linier. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi linier. Oke, sekarang nomor 7. Nah, pertanyaannya itu, A. Diketahui harga 1 kilometer sebesar 2.000 dan harga dasar atau biaya awal adalah 2.000. Nah, berdasarkan hasil perhitungan itu, tuliskan pola hubungan antara jarak X dan Y, di mana Y-nya itu tarif, yang kalian temukan dalam bentuk kalimat atau rumus sendiri. Lalu yang kedua yaitu yang B, setelah itu tuliskan arti dari setiap komponen rumus yang kalian buat. Misalnya, bagian mana yang menunjukkan biaya tetap, bagaimana yang menunjukkan tambahan biaya per kilometer, seperti itu. Sekarang tulis di kertas yang ada di depan. Sudah, Kak. Nah, oke. Sekarang bisa kamu bacakan saja hasil pekerjaan. Yang nomor 7A, Y sama dengan 2.000. X tambah 2.000. Kami menemukan setiap 1 kilometer menambahkan 2.000. Berarti tarif sama dengan biaya awal tambah 2.000 sama dengan jarak. Ya, betul. Lalu? Yang B, Y adalah tarif yang harus dibayar dalam rupiah dan X adalah jarak tempuh dalam kilometer. A sama dengan 2.000 adalah tambahan biaya pada setiap 1 kilometer perjalanan. B sama dengan 2.000 adalah biaya tetap yang dibayar di awal perjalanan atau biaya dasar. Oke, betul sekali. Selanjutnya, kita akan membuktikan dari yang sudah kamu tulis tadi apakah sudah benar atau belum. Sekarang kita masuk ke pembuktian dari data yang telah kamu kumpulkan ya. Nah, misalkan nih aku ada kasus ya. Untuk tujuan yang sama yaitu ke Lab School UNESA, tujuannya ke Royal. Terus ada 2 harga. Yang pertama harganya 12.000, dan yang kedua harganya ada 14.000. Nah, dalam kasus ini, apakah relasi jarak dan tarif itu termasuk fungsi? Gitu. Jadi jelaskan, kamu tulis dulu di kertas, kalau udah bilang ke aku ya. Iya, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi gimana jawabannya? Tidak, karena pada tujuan yang sama atau jarak sama,
terdapat dua tarif berbeda, yaitu 12.000 dan 14.000. Hal ini berarti satu nilai X memiliki dua nilai Y, sehingga relasi tersebut tidak memenuhi syarat fungsi. Oke, jadi syarat fungsi tadi itu kan berpasangan tepat satu ya. Tapi kalau ini kan berpasangan dengan 2Y. Jadi ini bukan termasuk relasi fungsi dalam kasus ini. Oke, gitu ya. Terus yang nomor 2, kembali ke hipotesismu yang awal tadi. Nah, apakah data kamu setelah ditambah itu mendukung hipotesis? Jelaskan secara singkat. Nah, boleh kamu tulis dulu, kamu mikir dulu, lalu kalau udah bilang A. Iya, Kak. Sudah, Kak. Oke, gimana hipotesis kamu yang awal tadi setelah pembuktian? Sebagian besar data mendukung hipotesis bahwa hubungan antara jarak dan tarif merupakan fungsi linier, karena umumnya setiap jarak memiliki satu tarif tertentu dan kenaikan tarif per kilometer relatif tetap. Namun, kasus dua tarif berbeda pada jarak yang sama menjadi pengecualian yang menunjukkan adanya faktor lain di luar jarak, misalnya waktu atau kondisi lalu lintas. Oke, jadi waktu, kondisi lalu lintas, cuaca kita hiraukan dulu. Jadi kita fokusnya ke jarak akan fungsi tersebut memenuhi fungsi linier, gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi dan juga fungsi linier melalui eksplorasi aplikasi Gojek, hubungan antara jarak dan juga tarifnya kan. Sekarang aku mau mengecek pemahaman kamu, yaitu menggeneralisasi dari setiap eksplorasi yang telah kamu lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi dan juga fungsi linier? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan suatu anggota himpunan satu ke anggota himpunan lainnya, tepat pada satu pasang. Tuh. Fungsi linier adalah fungsi yang grafiknya berbentuk garis lurus dan memiliki perubahan nilai tetap antara dua variabel. Ya, bentuk fungsinya gimana? Fx sama dengan Ax plus B. Oke, bagus banget. Caramu belajar sudah bagus. Nah, aku ada sedikit hadiah buat kamu. Karena kamu sudah belajar dengan baik. Terima kasih, Kakak. Iya. Say bye-bye pada video.